Pelaksanaan kampanye dalam Pilkada DKI Jakarta sangat berpotensi terhadap adanya kampanye nakal, politik uang, ataupun bentuk pelanggaran lainnya. Selain peran panitia pengawas pemilu Panwaslu, diharapkan warga Jakarta juga dapat berperan aktif dalam mengawasi pelaksanaan kampanye para calon pemimpin Jakarta 5 tahun ke depan tersebut. Dan berikut wawancara reporter TV One Dita Faisal dengan Ketua Panwaslu Rahman Diansyah ya. Sudah dihadapkan dengan masa kampanye selama 2 pekan, 24 Juni hingga 7 Juli kita akan dihadapkan dengan visi misi para kandidat calon gubernur maupun calon wakil gubernur DKI Jakarta. Tetapi apakah itu hanya sekedar visi ataupun misi, ataukah hanya janji-janji atau justru pembuktian untuk bisa menjadikan Jakarta yang lebih baik karena menjadi barometernya Indonesia? Nah, yang paling ditakutkan ketika kampanye adalah adanya black campaign, kemudian juga kampanye negatif, bahkan juga ada yang namanya politik uang. Kira-kira ada tidak undang-undang yang bisa dijadikan sebagai patokan untuk mempidanakan atau memberikan sanksi kepada mereka? Kita tanya ke dalam kepada Ketua Panwaslu DKI Jakarta, Rahman Diansyah. Ikuti saya. Nah, apa saja kira-kira selama 2 minggu yang bakal dihadapi oleh Panwaslu? Pusing deh ya kan? Ya, pertama gini ya, pertama yang pasti harus kami awasi benar-benar itu adalah politik uang. Politik uang. Karena dari zaman ke zaman terkait dengan politik uang ini kan persoalannya sangat pelik. Dan kemudian ada namanya kejahatan kerah putih. Di mana-mana kejahatan kerah putih itu paling sulit untuk dibuktikan. Nah, dalam SKKPU itu disebutkan alat peraga itu antara lain itu ada air minum kemasan, kemudian baik kemudian shawl, dari alat peraga spanduk, stiker, maupun dalam bentuk materi yang katakanlah cendera mata, itu masih memungkinkan. Selama itu ada gambar, ada kemudian ada apa namanya alat peraganya pasangan calon itu diperkenankan. Oke. Persoalannya adalah dalam kampanye itu alat peraga cuma sebagai suplemen doang kan, tambahan. Jadi kampanye itu sudah menyampaikan misi-misi program pasangan calon. Jangan pakai embel-embel segala macam. Kalau sebagai cendera mata, gift itu silahkan. Karena ada... Tapi seberapa besar cendera mata yang boleh dalam artian ini adalah bagian dari pemberian? Ya, masalah relatif. Gini, nanti cendera mata bisa berupa mobil, enggak ya? Di beberapa daerah itu, orang untuk mempengaruhi pemilih. Kan di situ bunyinya politik uang pasal 82 adalah setiap pasangan calon yang mempengaruhi pemilih dengan memberikan janji atau memberikan uang atau barang, itu ancamannya kan diskualifikasi. Iya. Ada anggarannya nggak berapa besarnya gitu? Tidak disebutkan, tetapi kan kalau kita mengacu pada Undang-Undang Tipikor itu 500.000 misalkan. Tetapi angka 500.000 kan sangat besar di satu daerah, tapi kecil di beberapa daerah yang lainnya. Contoh di beberapa daerah, 20.000 masyarakat banyak dikasih uang, atau 10.000 lah ditukarkan dengan dia kedaulatannya untuk memilih, itu disebut politik uang. Setiap pasangan calon. Jadi yang dari pasal politik uang tuh pasangan calon yang terbukti itu bisa didiskualifikasi. Ada kemudian yang pelakunya subjek hukumnya adalah tim kampanye. Ada subjek hukumnya itu setiap orang. Jadi bisa aja berlaku ancaman pidananya itu atau denda. Paling ringan dan berat apa tuh? Paling ringan ya dendanya cuma 15 hari, hukumannya cuma 15 hari. Paling berat itu sampai 3 tahun. Sampai 3 tahun. Dan itu ada ancaman. Bahkan yang paling berat sekali tadi politik uang itu diskualifikasi. Penggunaan fasilitas negara, kalau memang ketahuan menggunakan fasilitas negara, sanksi apa yang akan diberikan oleh Panwaslu? Apakah akan di... Kalau diskualifikasi nggak mungkin. Nggak mungkin diskualifikasi itu adalah terkait dengan memberikan janji dalam bentuk uang atau barang. Tetapi terkait dengan tidak netral PNS itu ancamannya pidana dan denda. Contoh tadi, ketika PNS tidak netral, Pemda Sumsel misalkan memberikan apa namanya pasang iklan di koran lokal, atau kemudian hari ini kemarin Pemda DKI misalkan karena ada program yang mau dilakukan pada tanggal 24 Juni, kita minta untuk maju ke tanggal 23 Juni. Nah, ada itu yang namanya program-program yang dibuat sehingga katakan tidak netral. Nah, ini kemudian kita minta untuk mundur. Kemudian terkait dengan PNS sendiri yang tidak netral, ya kalau memang bisa terbukti pidana pemilu kada, itu kita lanjutkan sebagai tindak pidana pemilu kada. Dan tadi kita sudah berbincang-bincang bagaimana selama 2 pekan, 24 Juni sampai dengan 7 Juli dilangsungkannya kampanye. Yang penting adalah bagaimana Anda menjadi pemilih yang cerdas, tetapi harus menggunakan hak suara Anda. Sampai jumpa. Pemirsa, gebrakan mantan Gubernur DKI Jakarta